Sistem kebijakan kesehatan disusun oleh kelompok 5 dan dibimbing oleh Ibu Nini Fitra Hayati. Anggota kelompok 5 terdiri dari Cindy Elsa Diana Putri, Suci Frian Nabila, dan saya sendiri Widya Septiawini. Sebelum kita mengenal tentang sistem kebijakan kesehatan, terlebih dulu kita harus mengenal apa itu kebijakan kesehatan. Kebijakan kesehatan adalah serangkaian keputusan, rencana, dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan spesifik kesehatan di dalam masyarakat. Ahli lain menyebut kebijakan kesehatan sebagai kebijakan yang bertujuan memberi dampak positif terhadap kesehatan populasi. Contohnya, BPJS. Menurut Undang-Undang BPJS menentukan bahwa BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS berfungsi menyelenggarakan 4 program, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Sebelum kita memahami materi lebih lanjut tentang sistem kebijakan, maka kita akan mempelajari bagaimana kebijakan kesehatan di Indonesia. Visi misi Kementerian Kesehatan mengikuti visi misi Presiden Republik, yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandasan gotong royong. Proses analisis kebijakan pada dasarnya terdiri dari 3 langkah utama, yaitu yang pertama perumusan masalah kebijakan, yang kedua perumusan alternatif kebijakan, dan yang ketiga pemilihan alternatif kebijakan. Hasil dari ketiga langkah utama tersebut kemudian didokumentasikan dalam wujud makalah kebijakan. Sistem kebijakan mencakup hubungan timbal balik terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, kebijakan publik, yang berisi sebuah kebijakan merespon sebagai masalah publik atau isu publik yang mencakup berbagai bidang kehidupan mulai dari pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lain-lain. Yang kedua, pelaku kebijakan. Pelaku kebijakan, kepentingan kebijakan atau aktor kebijakan adalah individu atau kelompok yang berkaitan langsung dengan sebuah kebijakan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan atau kebijakan tersebut. Adapun aktor kebijakan tersebut terdiri dari sekelompok warga, organisasi buruh, pedagang kaki lima, komunitas wartawan, partai politik, lembaga pemerintah, dan lain semacamnya. Dan yang ketiga, lingkungan kebijakan atau policy environment. Lingkungan kebijakan merupakan latar khusus di mana sebuah kebijakan terjadi, yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh aktor kebijakan serta kebijakan publik itu sendiri. 3 langkah utama proses analisis kebijakan. Sebagai suatu proses, analisis kebijakan dipahami terdiri dari serangkaian kegiatan. Proses analisis kebijakan pada dasarnya terdiri dari 3 langkah utama, yaitu perumusan masalah kebijakan, perumusan alternatif kebijakan, dan pemilihan alternatif kebijakan. Hasil dari ketiga langkah utama tersebut kemudian didokumentasikan dalam wujud makalah kebijakan. Langkah-langkah perumusan kebijakan. Yang pertama, agenda setting, yaitu menempatkan masalah pada agenda publik. Dalam hal ini harus dilihat apakah masalah tersebut adalah benar-benar masalah yang menyangkut kebutuhan masyarakat banyak. Dan yang kedua, formulasi kebijakan, yaitu merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Dan yang ketiga, adopsi kebijakan, yaitu memilih salah satu dari berbagai alternatif yang ada untuk selanjutnya dijadikan sebagai keputusan bersama. Dan yang keempat, implementasi kebijakan, yaitu mengimplementasikan kebijakan yang telah diambil oleh berbagai instansi atau pihak-pihak yang berhubungan dengan isi ketentuan tersebut. Dan yang terakhir, evaluasi kebijakan, menilai sejauh mana keputusan yang diambil dapat menjawab berbagai permasalahan yang muncul. Implementasi kebijakan, yaitu aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output ataupun outcome bagi masyarakat. Contohnya seperti kebijakan pendidikan gratis. Pendidikan gratis merupakan suatu kebijakan yang sah dikeluarkan oleh pemerintah yang berguna untuk melatih anak-anak yang ada di Indonesia untuk menghasilkan anak-anak
anak yang berpendidikan atau bermutu pendidikan yang tinggi. Faktor utama untuk keberhasilan implementasi dapat dirumuskan menjadi 4 faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni yang pertama komunikasi, yang kedua sumber daya, yang ketiga sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, dan yang terakhir termasuk tata aliran kerja birokrasi. Baiklah, sekian hasil dari materi pembahasan kebijakan kesehatan. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.